Sebentar, Dan sebentar. Ibu sama bapak bahasa Inggris bagus? enggak, saya nggak bisa. Pak Nga? Saya Ini belepotan ini sama nggak karu-karuan ini. Saya malah kalau sebenarnya pinteran dia. Nah, sebentar. Tidak bisa bahasa Inggris. gitu loh, kayak ya agak desok juga ya waktu bisa ngelihat tulip itu pertama kalinya sampai guling-guling, saking apa ya senang gitu loh. Kadang ini traveling itu membuat kita itu Iya, di luar negeri benar. Ngomong sama turis, ngobrol, Hmm. mereka nggak, jarang yang kalau saya ngomong I'm from Indonesia, dia bingung dia. Maksudnya? biasa Terus setelah aja. saya bilang I'm from Bali, langsung baru nyambung cerita itu. Mendingan menabung apa jalan-jalan ke luar negeri? Saya jalan-jalan. Tabungan nggak punya, Saya invest nggak punya. Apa yang ibu rasakan sepulang dari jalan-jalan? buat saya jalan-jalan tuh investasi hati ya. Investasi hati, Ya. maksudnya? Bicara cerdas pasti ada solusi. Hidup seperti yang biasa saya sampaikan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kali ini saya didatangi oleh seorang sahabat yang saya suka. Karena apa? Kerendah hatian tersebut. Karena sahabat ini adalah sahabat yang saya ajak untuk bercanda, maka saya akan membuat khusus pantun per 1 menit tadi. Apa itu pantunnya? Pagi cerah minum kopi. Cakep. Lihat foto di depan menara Eiffel. Cakep. Katanya hidup pas-pasan, tapi setahun 3 kali liburan internasional. Satu lagi. Makan tempe katanya hemat. Ngomongnya selalu soal prihatin. Tapi ke Jepang, Korea, Jerman lewat. Setahun 3 kali kayak pejabat tinggi. Siapakah beliau? Beliau adalah Mr. Nengah. Pak Nga, yang sering disebut dengan Om Gondes. Iya. Mr. Gondes. Dan Ibu. Ibu siapa panggilnya, Bu? Chris. Ibu Kris. Pak Nga, Ibu Kris, terima kasih banyak sudah hadir. Terima Iya, kasih. sama-sama. Agak kejutan aja, nggak pernah gini-gini. Karena memang buat kita traveling itu jiwa ya. Jadinya nggak berpikir untuk dilihat orang, nggak sama sekali. Kalau misalnya saya traveling, share ke posting, itu cuma ingin berbagi-bagi aja. Berbagi-bagi, Ya, Bu ya. sesekali kalau kangen, udah pernah kesini, kesini gitu aja tujuannya. Oke, Bu. Sebelum kita ke sana, saya ingin tanya nih. Bapak tulang punggung rumah tangga. Tulang punggung. Tulang punggung, Ibu. Panggilannya Pak Nengah, Pak? Pak Nengah. Pak Nengah. Pak Nengah. Pak Nengah kan melihat istri jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Senangnya Pak Nengah juga jalan-jalan terus. Touring-touring terus. Tanpa memiliki yang namanya produksi keuangan tidak mungkin. Pak Nengah ini bisnisnya apa ya? Bilang, Bu. Oh, Ibu. Apa Bu usahanya, Bu? Kalau saya tukang cuci, tukang setrika ya. Kebetulan Saya aja ada toko. ada toko. Lah, Ada toko awalnya jualan palen-palen lah itu ya namanya. Toko grosir kelontong. ya. Oh, Iya. Terus kalau Ibu baru-baru ini Ya, baru ini. ada itu Laundry. ikut-ikutan bikin laundry. Nah itu yang ternyata banyak membantu juga. Awalnya Kalau dulu kan laundry ini itu aja. cuman iseng aja ya, kadang jenuh sekali ya Nggak sengaja ngurusin Ternyata banyak disupport sama sudah itu. 14 tahun lah ya di dagang ya, jadi pedagang lah istilahnya. sembako, Bu. Enggak, non food. non food kita. Oh, Jadi non-food. iya, Yang jadi tidak dimakan, diminum. Enggak. Sudah. Kalau sekarang musim Berarti layangan layangan kita saya jual. Kalau musim Kalau musim tahun baru tahun- redaan itu
Mercon gitu? Kembang api yang Nggak, kita jual. kembang api udah nggak boleh. Enggak, spiritus yang kita jual. Untuk Yang unik-unik. ya yang aneh yang orang nggak terpikir ya. Musim Tidak sekolah ya. terpikir itu seperti nyepi itu kan apa sih Tergantung anak itu apa gimana jenenge apa? Mercon itu. Belum apa jenenge? Enggak Letupan itu yang loh. yang pakai pipa itu apa sih bom-boman namanya? itu. Nah, Oh, itu itu kan perlu spiritus. Itu kita bisa Tapi kalau ribuan spiritus produk utamanya apa? kita tetap palen-palen ya. Ada Palen-palen itu apa Ibu ya? kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dimakan. Mau Bapak cari sabun, Pak Yang mau unik-unik cari ya. parfum, mau Kayak ayat tulis, Jarum gitu kan susah ya. alat Jarum tulis karung, jarum yang kas. begitu. Itu coba deh. Barang-barang yang tidak aneh, yang aneh itu Oke, barangnya. saya tanya Pak Ngah sekarang ya, Pak Ngah. Iya. Kapan Pak Ngah mulai usaha tersebut? 2000, Usahanya Ya, 2008 ya. 2008 mungkin dia 2000. lebih ingat ya. 2008 Dia ya. dulu kan kerja di orang. Awalnya, kenapa milih usaha jualan apa Ibu bilang palen-palen Iya, palen-palen. yang non food dan no drink? Eh, Apa alasannya Bu? gini, itu panjang ini ceritanya. Gimana? Enggak, dari bos Saya ya dari kesulitan ekonomi Om Pres. Panjang cerita. Kalau mau jujur kesulitan ekonomi yang amat sangat ya. Saya pulang ke Jawa lah istilahnya, pulang ke Surabaya. Waktu masih pengantin ya, muda ya. waktu itu. Bukan pengantin muda, udah Ya, punya pengantin anak, baru. tapi kok kayak gini Kalau ya sekarang hidup udah- itu. Oke, satu-satu. Iya. Ibu dulu deh, Ibu dulu. Terus saya pulang ke Jawa, maunya berkeluh kesah sama orang tua. Saya yakin gitu loh ya. Pak Ngah ini emang laki-laki tidak bertanggung jawab. Saya berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Saya mau cari kerja dulu deh gitu. Waktu itu anak masih kecil yang pertama. Itu baru nikah berarti Bu? Enggak lah ya, Ya, sudah 2 tahun nikah. lah, 3 tahun pertama. Habis gitu ibu saya nyeletuk gitu. Coba tanya aja deh Pak Haryono namanya nih, Chinese yang punya pabrik di Surabaya, Bos punya besar. toko, bos besar. Ya oke. Coba tanya barangkali mau buka di Bali. Gitu. Oh, oke. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Kompres pasti kaget, saya tuh nggak diterima, dalam arti nggak diterima dibukain pintu, enggak loh. Ada rumahnya tuh pagar Ya, cuman pintu artinya Ibu buka usaha ini, gini. Ya, ekonomi sulit, Ya. habis itu ada petunjuk, bahwa datang ke orang ini, dan orang ini menunjukkan supaya jualan seperti ini. enggak, bukan gini. Udah kamu pegang Bali dah. Oh, Pertama jadiin karyawan. Karyawan dia saya. dulu. Ibu karyawan. Dengan gaji 500.000 itu seperti ketiban bulan saya waktu itu. Tuh, Tahun 2004. Tahun 2004. Itu besar apa kecil, Bu? Besar menurut saya. Uang ini gajinya yo 600. Lah ini gajinya saya waktu itu 600. kerja 10 tahun gajinya 600. 600 Kerja saya apa Pak Ngah? Di farmasi dulu. Sales Oh, farmasi. Iya, yang ke dokter-dokter. Ke dokter-dokter. Oke, saya simpulkan bahwa usaha yang Ibu lakukan ini karena memang ditemukan dalam perjalanan susah. Ya, Ya. betul. Nah, sekarang kita loncat, Bu. Loncatnya pada Ibu memulai usaha tahun Kalau ikut orang itu 2004. 2004 dan buka di Bali. Enggak, sudah buka di 2004. Bali 2004 itu ikut orang 2008 orang yang saya ikut kerja itu bilang kamu sudah bisa belajar banyak kan, sekarang kamu berdiri sendiri deh. Oh. Jangan ikut saya terus. Wah, hebat Terus itu, Bu. bagaimana? Modal saya tak kasih barangnya, mobil kanvas Dibimbing pinjem dari saya. Sama- Sekarang kau cari tempat sendiri, jangan ikut saya terus. Terus suatu hari sudah berjalan di 2008 itu dia bilang mobilku nggak mau saya tarik, nggak bisa kamu pakai terusan, sudah tak pinjemin. Sekarang kalau kamu mau pakai cicil aja mobil saya. Karena saya cicil, saya bilang cicilnya gimana per bulan berapa, waktu itu benar ini Om Beres. Semampumu sampai keselesaian akhirnya Baik selesai. bener itu Dia orang. betul-betul. Betul-betul itu membimbing. malaikat, Sampai bukan sekarang orang, pun bukan masih siapa-siapa nggak saya. lupa. Itu. Padahal Oke. orang lain itu. Oke, sekarang Pak Ngah. Buka usaha sendiri. Masih kerja di farmasi?
2 tahun Waktu pertama. buka itu masih kerja. Masih kerja. Berhenti setelah kapan? Ya sekitar 2 tahun. 2 tahun setelah 2 kerja. tahun. 2010. Sudah rasa-rasanya berani meninggalkan loncatin ini, baru saya tinggal. Oke, akhirnya bisnis ini berjalan. Ya, Ya, fokus, saya fokus bilang- di sana aja. Saya bilang Apa nama tokonya, Bu? Arta Karya Utama. Oh, kok nama saya, Bu ya? Iya, tidak. Arta itu duit tuh. Nah, saya mata duitan itu. Arta Karya Utama. Ya. Namanya keren sekali. Ya. Arta. Karya Utama. Wow. Sekarang disingkat jadi AKU. AKU. Grosir. Apa itu? Ya, aku Ya singkatan grosir. dari Arta Karya Utama kan AKU. AKU. Jadi aku. Orang sekarang taunya aku grosir. Ah. Aku grosir. Iya, biar gampang. Nah, setelah usaha, kok punya hobi sombong sekali? Hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Oh, itu gini. Gimana, Bu? Ceritanya ada juga. Ini masih berhubungan sama tempat kerja. Gini, waktu itu sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang. Kalau sudah ambil barang banyak di perusahaan ini kan dapat sekarang bonus. sudah sudah ngambilnya ke Awalnya. Oke, distributor. satu-satu. Ibu dulu. Nanti saya tanya Harusnya Panga. saya yang dulu. Oh, Panga dulu. Oke, Panga dulu ya. Panga dulu, Bu. Kasih Panga Biasa dulu. berebut. Oh, biasa Kalau berbeda. di luar negeri bertengkar, di luar negeri pun Kok bertengkar. Indomie pun jadi rebutan loh. Oh, gitu. Satu Indomie itu. Oke, Di Bu. mana-mana bertengkar. Kasih laki-laki dulu, Iya. bukan ladies first. Panga, kenapa punya hobi sombong? Berani sekali jalan-jalan ke luar negeri. Penghasilan 600.000 aja gaya. Enggak, kalau ngomongin itu sebenarnya ngomongin jalan-jalan Ya. itu ke Ibu. ibu. Ah, Tapi kalau tadi ngomongin awalnya mulai seneng traveling keluar itu gara-gara gini, Habis Covid. kan bukan dari di perusahaan di toko itu kalau kita ambil banyak kan dapat bonus biasanya itu pertama saya tahu betul. Ibu sering dapat bonus ke luar negeri, ke Jepang, ke Hong Kong. Waktu itu Cina. kan kita lagi bagus omsetnya, jadi kan dikasih bonus sama perusahaan itu. Distributor dari Nah, pabrik. waktu itu dibiayain sama karena dapat jalan-jalan karena dapat bonus itu gitu. Lama-lama kok ketagihan. Nggak dapat bonus pun minta jalan-jalan gitu. Ya itu awalnya. Kalau nggak dapat bonus dari kantor mungkin tidak pernah punya ide ke traveling Bisa ke luar traveling negeri ke luar karena negeri. kita kan cuman orang biasa dagang Nggak pernah terpikir ya? ya, tidak toko usah begitu aja. diomongin orang biasa. Karena- Kelihatan dari tampang, Pak. Karena itu udah karena itu udah Iya, dia itu dikasih bonus lama-lama kok dia ketagihan. Oh. Gitu sebenarnya iya, awalnya ndak punya kita hobi ke luar negeri. Iya, Karena iya. dia Pertama lama kali ketagihan. memang dapat reward karena kita mencapai target yang ditentukan. Biasa, gitu. Kita dapat reward ke Jepang untuk 2 orang waktu itu. Terus dia nggak Nggak pernah hobi ikut loh. saya, karena Nggak saya hobi. nggak hobi ke sana. Oke, saya pertama kali saya dengan anak. Terus tahun kedua lagi saya dapat reward karena menang kontes pajangan itu. Dia kontes pajangan sebuah produk ke Jepang lagi. Ya, habis gitu saya merasa traveling itu memang nggak hanya menyenangkan, tapi apa ya, saya bilang gregetnya itu, Lama-lama ketagihan. gregetnya itu karena semua beda dengan apa yang kita lihat di negara kita ya. Awalnya dulu ke Jepang itu agak culture shock. Shock lah kita mau buang puntung rokok juga plak ya. Buang sampah juga barber di sana nggak ada begitu. Makanya waktu itu saya hebat sekali ya Jepang itu, terheran karena apa? Lampu merah pun nggak ada mobil lewat, jangan kan mobil lalat lewat aja nggak ada, itu dia tetap aja nunggu sampai hijau. Kita kaget, astaga, nggak ada yang lewat, tetap aja dia nunggu sampai hijau. Sebegitunya kita waktu itu, jadinya kaget. Keseharian kita yang amburadul ya kalau di sini, jadinya menghadapi mereka seperti itu. Hanya banyak
banyak pelajaran, istilahnya seru juga ya. Akhirnya keterusan itu sampai ke 38 negara. Wow, 38 negara Bu ya. Ya. Kalau ini kan, kalau seandainya Pak Ngah sama Ibu jalan-jalan keluar, usaha bagaimana Bu? Bagaimana cara ngatur waktunya ini kalau dua-duanya jalan-jalan? Kita banyak ininya ya istilahnya. Karena memang sudah pakai sistem ya. Pakai sistem. Pakai sistem. Ya. Sudah pakai sistem, jadi kita berani. Siapa yang menciptakan sistem itu, Bu? Kita kan pakai istilahnya apa, Pak? Istilahnya gitu tuh. Yang kasir Kasir itu program itu aja aja sistem itu. Terus satu lagi yang penting cuman kita cari satu anak buah yang bisa dipercaya. Itu aja kuncinya. Sebelumnya kan dia saja yang pergi ke luar negeri. Aman, saya yang jaga gawang. Lama-lama dia minta didampingi. Akhirnya kita pikir ini gimana caranya ninggal. Nah, setelah pikir-pikir ya harus ada karyawan yang bisa dipercayai satu orang aja cukup. Kalau bisa semua kita percayai. Tapi ini, nah akhirnya kita didik satu orang ini dan kita kasih dia pengertian bahwa kita percaya betul sama dia. Kalau kau mau berniat tidak baik pun saya nggak tahu, tapi saya percaya kau nggak akan berbuat yang seperti itu. Akhirnya kita bisa pergi dengan tenang gitu. Kalau kita itu, mikirnya gitu. Nanti jangan-jangan begini ya, jangan begitu, malah nggak enjoy. Oke. Gitu. Artinya bahwa jalan-jalan ke luar negeri dipastikan usaha ini autopilot. Autopilot itu bisa berjalan sendiri. Iya. Caranya adalah tidak bisa lepas dari orang yang kita bisa percaya di situ. Iya, betul. Yang kedua adalah adanya kontrol keuangan yang pasti. Ya. Kontrol keuangan yang pasti itu maksudnya, dibuatkan sistem kasir. Nah sekarang saya tanya ke Ibu, karena Pak Ngah bilang, nih Ibu loh dulu yang sering jalan-jalan. Kenapa Ibu bisa ketagihan keluar negeri, Bu? Di samping yang Ibu ceritakan baru saja di Jepang itu. Kadang saya berpikir lah, siapa toh saya ini, wong cuman gini aja kok bisa toh sampai sini. Bener, kadang saya video call sama dia kadang sampai bisa nangis. Loh saya bisa sampai sini loh. Pamer gitu, saya pamer ke dia ya. Pertama kali misalnya pegang salju itu aja saya kayak orang jingkrak-jingkrak. Saking senengnya itu. Gitu loh, kayak ya agak desok juga ya waktu bisa ngelihat tulip itu pertama kalinya sampai guling-guling. Saking seneng gitu loh. Kadang ini traveling itu membuat kita itu sama alam, sama apa itu rasa syukur itu nggak terkira. Ibu menikmati traveling ke luar negeri setelah menjalani berapa negara? Maksudnya gimana? Negara pertama yang Ibu kunjungi Jepang. Ibu sudah mulai menyenangi traveling? Belum. Kebetulan aja dapat reward. Reward. Negara kedua? Negara kedua Jepang lagi. Itu pun dapat reward. Berarti belum Belum punya uang. Yang Ketiga ada temen dari Surabaya, yuk Bu Grace ke Thailand yuk. Aku pikir gitu, aduh ke Thailand. Iya Bu Grace ayo ke Thailand, waktu itu Thailand ya, sama ibunya Viola itu loh ya. Akhirnya ke sana. Nah, semakin banyak kaki saya melangkah ini Om Pres. Rasanya rasa syukur itu semakin. Berarti ke Thailand biaya sendiri? Ya, sejak ke Jepang aja 2 kali itu saya dapat reward. Setelah itu Thailand, Vietnam, macam-macam sampai ke London, sampai Scotland, Rusia itu udah sendiri semua. Tidak ada lagi. Cuman 2 kali aja. Sama ke Hong Kong itu terus dapat saya reward. jaga gawang terus Om Pres. Sampai ke New Zealand, Bener itu. sampai kemana ya? Semuanya deh ke Eropa. Pak Ngah kok ngomongnya menyesal gitu? Saya jaga gawang. Dulu saya ajak agak nggak mau karena dia asik dengan motor. Lebih baik, udah deh kalau kamu yang traveling, aku yang jaga. Nanti kalau saya touring sampai kemana kan, sampai ke Sumatera saya yang jaga gitu. Lah kejadiannya waktu COVID itu nggak bisa kemana-mana kan,
2 tahun itu. Saya udah pegang tiket loh itu. Saya pegang tiket ke Eropa. Akhirnya ke reschedule. Di refund nggak bisa, di reschedule. Terus waktu sudah Awalnya saya mau ikut. Ya. Oh, awal pertama ikut itu. Nah, tahun 22 sekitar April sudah aman lah dunia ya. Itu tiket dapat dicairkan lagi. Saya bilang, saya mau pergi loh ini. Tiket udah terbit loh. Kapan? Oktober. Mau kemana? Ke Swiss. Aku ikut dong gitu. Kaget saya. Tumben nih ngomong mau ikut karena sama sekali mau dirayu kayak nggak mau ikut. Ikut saya. Enggak pakai bahasa Bali apa mah? Melu gitu. Itu kemana, Bu? Ke Swiss sama Jerman. Itu Pak Nga pertama kali? Pertama kali saya ikut. Sebentar. Ibu sama Bapak bahasa Inggris bagus? Enggak, saya nggak bisa. Pak Nga? Saya Ini belepotan ini tambah gak karu-karuan ini. Saya malah sebenarnya pinteran dia. Sebentar. Tidak bisa bahasa Inggris. Tadi Ibu sepintas bicara 38 negara. Ya. Kok berani? Berani Caranya lah. bagaimana, Bu? Bukan, kok karena sekarang zaman ada Google Translate toh. Terus yang paling sulit bukan bahasa Inggris, Om Pres. Yang sulit itu yang di Jepang. Orang Jepang itu ndak bisa bahasa Inggris. Saya ndak bisa bahasa Jepang. Ingat loh ya, Jepang itu sangat menjaga budaya dan bahasanya. Di sana ndak ada pelajaran bahasa Inggris loh katanya ya. Jadi yang dijaga bener nih bahasa Jepangnya. Jadi mau di hotel mau di mana, petugasnya itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi semua dia pakai bahasa Jepang. Lah kita nggak bisa bahasa Jepang. Nah akhirnya ya udah gini-gini tok. Bahasa Itu. Tapi kalau yang lain kak di Jerman kak apa bahasa Inggris jalan. Oh. Kemana-mana. Berarti bahasa itu tidak masalah. Enggak, yang penting niat tok. Caranya gimana, Bu? Kan Ibu pemeriksaan paspor gitu umpamanya kan bahasa Inggris. Ibu nggak dengar itu? Enggak. Gampang kok. Kan kita gini loh Om, saya semi backpacker ini nggak berangkat sendiri loh Om Pres. Oh, oke. Saya punya tour leader. Maksudnya apa? Semi backpacker. Semi backpacker. Artinya, Bu? Kalau backpacker kan wis ucul-uculan gitu ya berdua, pergi sendiri ngurus sembarang. Kalau semi backpacker ini saya ada temen, ada yang bantu, nama TL, yang secara pribadi. Jadi ini kalau travel itu kan sudah sekian orang, misalnya 20 orang, yang rame-rame itu ya biasanya ya 15 orang. Kalau kita semi backpacker ini maksimal 8. Dan itu biasanya kadang teman-teman kita sendiri yang sudah bestie banget gitu. Jadi kita punya TL. Saya boleh sebut nama? Boleh, Bu. Namanya Mbak Astrid. Dia orang Jogja, tapi memang dari muda dia udah keliling kemana-mana sendiri itu. Itu baru saya bilang. Tapi memang bahasa Inggrisnya udah was ya. Dia memang semacam buka open trip. Jadi open trip itu begini Om Pres. Saya misalnya pengen ya kayak kemarin ke negara Kaukasus yang barusan kemarin, saya bilang sama dia, saya pengen loh ke Georgia, ke Armenia, ke Azerbaijan. Dia jalan dulu sama Om Pres. Sendiri. Dia survei dulu gitu. Sendiri Hebat dia. Dong. Wah, sekali-sekali saya mau ikut nih, Bu. Nah, setelah juga. Iya. Ayo. Terus dia itu saya anggap sebagai tour leader pribadi. Kayak bener-bener pribadi. Hebat. Terus Bu Astridnya. Mbak Astrid ini dia sudah tahu ke sana baru 6 bulan. Ayo Bu Kris berangkat. Ayo saya ngajak temen, dia juga ngajak temen mungkin gitu. Jadi kemarin kita ke situ juga cuman berenam, nggak pernah banyak. Paling banyak. Enaknya begitu. Jadi 5 orang. Kalau sekarang ini ya, kayak besok saya pergi ke Skandinavia. Itu besok kapan, Bu? tanggal 12 Oktober. Oh, oke. Saya ke Denmark, Swedia, Norwegia. Wow. Saya bilang, Mbak Astrid, kasihan nih. Saya bilang itu nggak pernah tahu Belanda. Tolong dong, mampir ke Belanda sehari aja.
supaya dia tahu Belanda. Saya pengen ngajain dia pakai baju ala-ala orang Belanda zaman dulu kan ada di Volendam. Dulu saya pernah ke sana Mbak Astrid, lihat pasangan suami istri foto berdua, saya kumbatin loh. Bener Om, saya tuh membatin. Ya Tuhan, seandainya nih suami saya mau tak ajak lah, enak sekarang ini bisa ada pasangan gitu ya. Nah saya itu ya foto sendiri gini wes, nyel gini gitu. Dan yang lain itu sama suaminya, sama pasangannya. Lah terus kemarin mau ke Skandinavia, saya bilang mampir ke Belanda yuk. Jadi kita yang minta. Itu enaknya. Terus ayo kita mampir ke Belgia. Belgia saya sudah pernah, jangan ke Brussel Mbak, ke Brugge aja. Yuk kita bersepeda. Jadi gimana ya Kak? Saya bilang permintaan kita. Jadi kita yang inginin gitu. Kalau travel kan sudah ditentukan kan, harus pergi sini, kita yang ikut mereka. Kalau ini enggak, kita yang pengen. Ibu yang menentukan. Ya, TL-nya ngikut jadinya. Iya, gitu. Ini gaya bener ngomongnya. Padahal aku nggak bayar loh ya. Ngomong ke TL-nya. satu negara. Saya jadi kecil jadinya di sini. Loh. Jangan gitu. Sebenarnya semua orang bisa loh. Pingin ke Belanda, yuk. Pingin ke apa tadi Ibu bilang tuh? Norwegia. Ini negara yang sebenarnya kalau orang traveling bilang gongnya Norwegia ini paling bagus. Katanya New Zealand. New Zealand itu gak Pak. New Zealand itu sih gini-gini sih paling bagus itu Norwegia. Tapi sebenarnya ini belum tahu mana-mana, tapi sudah langsung ke gongnya itu sebenarnya nggak enak loh. Oh gitu ya. Iya. Norwegia gongnya. Gongnya itu sebenarnya loh. Oke, sekarang saya mau tanya Pak Ngah nih. Pak Ngah pertama kali ke negara mana? Kalau dulu kerja di kantor pernah saya dapat bonus Kemana? ke Cina. Oh ke Cina. Itu waktu masih muda belum nikah itu. Nah, Australia. itu Australia itu pernah. kan biaya kantor. Iya. Sekarang yang saya mau tanya, Oh, yang sama ibu biaya atas sendiri. Enggak naik motor Kemana? ke Malaysia. Oh pernah. Oh ke Malaysia. Gara-gara punya paspor karena mau naik motor ke Malaysia. Naik motor diajak sama temen kan dari Sama Om Jeff. Kinabalu ke Om Brunei. apa, Jeff? Nah itu udah kita Oh, luar Jeff, negeri ya. kan pakai Ya. paspor kan. Betul. Berarti Ya. ya itu Oke, pertama. kita sekarang melangkah ke Eropa. Ya, Kemana pertama kali? Ya waktu ibu ajak ke Swiss itu. Swiss, Denmark. Iya. Saya ingin tahu pengalaman Pak Ngah di Swiss. Pertama kali ke sana bahasa Inggris tidak jelas, Iya. menang gaya aja. Apa yang dilakukan di sana? Coba. Wih, saya punya kisah. Dari mana itu naik bis dari Swiss ke Jerman ya? Jerman. Naik bis. Ke border Jerman. Iya itu Yang terus. diperiksa itu loh. Ya udah pokoknya saya harus pede ini ngomong bahasa Inggris ini. Terserah dia nggak bisa bahasa Indonesia juga mau salah ya terserah. Kadang-kadang saya pakai bahasa Indonesia kalau marah. Kadang sampai pakai bahasa Bali Terus juga. ngomong sama kondekturnya. Pakai bahasa Bali. Oh, where are you going this bis? What gitu dia. Aduh, pokoknya saya maksudnya kan mau nanya, ini bis ini mau kemana? Kita mau masukin bagasi, TL-nya nggak ada, dia sudah jalan sendiri. Nah kita jalan itu walaupun sama TL, tapi seperti kita berjalan berdua aja, karena dia udah memisahkan diri. Oh. Bukan Iya. memisahkan diri, kadang naik Ya, dulu kita sudah memberi seperti kesempatan jalan. kita Kalau gitu. kita sudah, dia seperti ngasih kita Kesempatan untuk menikmati jadi orang lokal itu seperti loh. jalan tidak tanpa TL gitu, seperti tanpa. Jadinya ya mau ngomong ke supir bis, ke kernetnya, ya begitu dah. Apalagi kadang-kadang waktu We're pemeriksaan. going this bis. Oh gitu. Pokoknya ngawur-ngawur. Terus Best where you go? Berlin, apa? Apa? Berlin? Yes gitu. Oh yes. Yang penting yes aja saya. Terus apalagi lucu waktu pemeriksaan paspor di bis itu kan diperiksa juga kalau di perbatasan. Wah pokoknya Ya pede cuman bahasa bilang Inggris gini, Bu kalau ditanya nggak usah ngomong I don't speak English. Pokoknya kayak orang bego aja Bu. Kalau nggak ngerti kan nggak ditanya-tanya, lewat aja. Kayak orang bego. Iya. Apa bener? Loh, enggak. Di naik kapal laut berdua ini, walaupun ya seperti kita berdua emang. Ada orang apa yang hitam itu?
keriting Negro. itu negro. Hmm. Karena dilihat wajahnya mungkin seperti orang Asia gitu ya. Ayo Enggak, Jakarta. kok buka nasi loh. Oh, saya bawa rantang mau makan itu. Buka Dilihatlah nasi. sama orang negro. Itu ada nasi kan? Terus dia ngomong duluan, dia nyapa duluan. Ayo apa? Jakarta? Ayo Oh Jakarta. yes, I'm Jakarta. Saya pikir, hah? Kok I'm Jakarta? Akhirnya nyambung ceritanya. Sebentar. Makan ke sana bawa rantang. Maksudnya apa, Pak? Bau, iya memang kita makan siang terutama ya pasti karena dalam perjalanan itu kan hitungan jam 12 lapar nih. Lah kalau di naik bis lapar kan dia nggak berhenti, nggak nyari restoran. Kita kan bawa rantang, tenang aja makan di bis atau mungkin lagi di kapal laut cari tempat makan. Makan pokoknya jam makan wajib, jangan sampai telat Berarti makan. beli makan di restoran. Enggak, Bawa masak sendiri. Maksudnya, Bu? Itu serunya Nah, semi pagi itu backpacker. bangun pagi ibu sudah nyiapin sarapan dulu, wajib ini makan itu harus, nggak boleh tidak makan gitu. Berarti Untuk tidak relax. sarapan di hotel. Enggak. Nggak, kita nggak pernah nyari. Kadang-kadang pernah, tapi lebih sering kita cari hotel yang tidak ada breakfastnya Supaya Ada beberapa supaya lebih murah. ada beberapa Supaya lebih ada murah. kalau kemarin ada breakfast kemarin ada hotel yang memang nggak ngasih. Ya kita Sembah- pilih. ya udah. Nah, oke. Ibu kan sama Pak Ngah bawa rantang. Ya. Tadi Ibu bilang, Bapak bilang pagi-pagi masak. Ya. Masaknya di Di hotel. Di hotel, kamar. di kamar. di kamar. Alat masaknya. Bawa lah magic Magic. jar, bawa. Ibu keluar negeri bawa gitu. Ya, kenapa enggak? Tadi saya lihat bawa banyakan apa itu, Bu? Itu dipakai. Loh, ini senjata perang saya. Yang mana, Bu? Ini, Om Pres. Ini kalau keluar negeri bawa alat-alat begini. Ini senjata perang saya. Karena begini, kenapa saya bawa ini ini? untuk kopi. Ini untuk kopi. Oh ya? Ah, nih. Ini untuk Bawa. nasi. Ah. Nah, ini wajib Om Pres. Itu apa, Bu? Cangkir. Cangkir karena dia kalau minum kopi nggak mau pakai gelas. Seumur hidup harus pakai cangkir. Di mana? Dimanapun. Kenapa gitu, Bu? Nggak tahu. Mungkin dari dukunnya kali ya. Oh, Pak Ngahnya. Iya. Harus pakai cangkir. Bertamu pun kalau Pertama ada kan di ada rumah punya orang cangkir, masih saya gelas, minta cangkir ya. minta cangkir. Coba. Kenapa gitu, Pak Ngah? Nggak tahu dia itu. Saya fanatik sama kopi, Om Pres. Oh, sebentar. Ibu bawa magic jar, pemanas air. Itu pemanas air, Bu ya? Pemanas air karena dia kan ngopinya Dan sering. cangkir. Ya, ini Terus? 3 nih. Makannya nasi aja. Loh ya enggak toh. Ikan. Ini kenapa saya bawa Om Pres? Ada ceritanya karena di luar negeri, terutama Eropa, itu sulit untuk cari nasi. Mau ke supermarket juga beras itu agak sulit ya. Akhirnya dulu waktu saya sama teman-teman begitu patungan lah istilahnya, kamu yang bawa beras, saya yang bawa magic gitu. Tapi karena sekarang sama suami ya akhirnya ke saya semua. Lah kebetulan ini ndak bisa hidup tanpa nasi. Harus ada nasi. Sebentar, Bu. Ini lolos di bandara. Lolos. Tidak apa-apa, Pak Ngah. 38 negara lolos ini. Nggak ada. Kecuali Jepang ya saya enggak. Jepang nggak bawa. Kenapa gitu, Bu? Kan ditanggung sama Oh, perusahaan. iya. Sama negara Asia enggak. Tadi masalah lauk. Ah. Om Pres nyinggung Ya. masalah lauk. Oh gini Om. Masa saya disuruh makan nasi tok ya? Yang enggak lah ini ya. Kalau negara kayak Ini podcast paling lucu ya. kayak Singapura, Kan Malaysia enggak Pak lah. Nina makan Ini nasi tok di ini luar saya negeri. bawa khusus untuk ke Eropa. Kalau New Zealand enggak. New Zealand, Australia enggak, karena enggak boleh. Bawa daging enggak boleh, bawa susu enggak boleh. Agak-agak ada cerita nih tentang Australia karena saya memang nggak bisa, lidah saya ini termasuk lidah deso ya. Waktu naik ke atas saya dikasih burger waktu itu sarapan, saya nggak bisa makan burger, saya bungkus eman istilahnya ya. Waduh eman dibuang, nanti tak kasih temanku sampai keluar pesawat. Ternyata pas kita turun saya diikutin bukan petugas lagi tapi herder. Herdernya gede sekali, anjing. Saya diperiksa sama anjing Om Pres. Kenapa gitu, Bu? Ya karena saya bawa burger yang isinya daging itu Dari? dari Kantas.
Dari pesawat. Dari pesawat. Ke? Untungnya bungkusnya itu belum saya buang. Oh. Saya Itu sudah negara mikir mana, Bu? di Sydney. Oke. Saya mikir gini, saya bukan mikir takutnya gini, mau berapa ya saya didenda, itu aja otak saya. Bawa uang enggak ya saya ya ini didenda berapa ini? Saya dimasukkan di ruangan. Setelah diendus-endus sama air, terus masukkan di ruangan. Periksa tas saya, ketemu burger nih. Gitu kan ditunjukin, saya bilang itu bukan makanan yang saya bawa dari Indonesia. Bahasa Inggris, Bu? Iya, nggak bahasa Inggris, pokoknya no bawa dari Indonesia nih pokoknya. Iya, Oh, berarti dia ngomong no bawa dari Indonesia. Oh, Ibu ngomong gitu. Iya, not food from Indonesia. No. Terus tak tuduh ini tuh ada gambarnya pesawat Qantas itu, kilo dari Qantas. Saya nggak bisa makan ini. Karena sudah tegang. Karena tegang, karena Di imigrasi akhirnya ya gitu. udah. Akhirnya ya sudah dimaafin karena itu bukan makanan yang saya bawa. Ya, makanya lauk saya dulu. Oh iya lauk saya. Itu Ini dibahas. mana ya? Lauk saya. Mana nanti ya? Kirain saya makan nasi tok di luar Oh negeri. enggak. Nih. Jalan-jalan ke luar negeri tapi makannya nasi tok. Oh. Ini porang. Om Pres pernah lihat enggak? Beras itu selalu bawa beras murah. Ini beras porang. Oh, masaknya beras poran, Bu. Beras Supaya porang. lebih gampang matangnya. Kalau dia Lebih cepat. misal kadang kan kita juga telat bangun ya. Itu beras Gampang porang sekali ini. masak Jadi ini itu. cuman Direndam aja pakai air panas. Hmm. Tapi saya tetap bawa begini. Apa itu, ini Bu? beras. Beras. Ini sekali masak nih. Oh, berapa? Ini sudah saya on-onin dari sini. Oh, ini persiapan bulan depan Om Pres. Makanya udah Enggak. dikemas-kemas. Ini jadinya ini sudah Lewat. sudah lewat. Ini sudah jadi sekali masak. Nah ini dia gitu. Kalau untuk makanan saya biasa ada pakai yang begini-gini ini tinggal ngangetin aja. Lauk. Itu apa, Bu? Ini Ayam. ayam kecombrang, ayam Tetap makan enak kecombrang. Om Pres. Tetap makan Jangan enak. dikira saya nanti Enak. ngirit di sana. Nah, tetap makan enak, Om Pres. Ini daging, Makan enak. lo kacang Apalagi yang indah, buatin istri. yang begini-gini ini saya bawa. Dan yang paling penting ini Om Pres. Apa itu, Bu? Kopi. Nah ini deh, boleh Om Pres cicipin deh. Kok ini kopinya dia nih di Kopi Pupuan. Nanti buat kupu-kupu pola dunia. Enggak, Enggak. Ini Kul-kul. pupuan. produksi di sana. Oh. Kopi pupuan. Nah, Taruh di sini Oh, taruh di seperti sini. itu. sekalian. Kacang mentik lo tak bawa Om Pres. Robusta Pupuan. Kacang mentik itu lo tak bawa supaya dia enggak. Satu lagi yang enggak ada di Kita sini tahu sisi mungkin. buat kopi dua. Enggak tahu apa di sana. Satu lagi yang enggak pernah dibawa ke sini tuh ini. Apa itu, Bu? Ini kalau dia bawa kerupuk. Ini kan bukan kerupuk basi. Ya ini Kak, kerupuk ayam nih. Oh. Enggak, saya ngasih contoh aja. Tapi Jadi dibawa seperti itu. bawa kerupuk Pilih juga. Iya, makanan yang kita suka. misalnya kita 2 minggu. Makanan ini bertahan 2 Bertahan minggu. Kak 2 minggu. kita Seperti bawa. ini apa? Tempe. Tempe. Yang Tempe begitu-gitu. Iya, sambal. Ini bisa 2 minggu. Sampai gini dibawa Om Pres. Sarden. Sarden. Oh. Apa Ki? Abon. Abon. Oh, Bawa abon. semua Om Pres. Indomie. Ah. Ini jadi barang mewah kalau kita sedang di sana. Kemarin sempat rebutan marah dia. Karena bawa cuma satu. Cuma bawa satu karena koper nggak cukup. Betapa enaknya Om Pres makan Indomie di Eropa. Karena Indomie di sana ada yang jual. Rasanya kan beda. Indomie yang di Indonesia makan di sana. Wih, benar-benar sekali, makanan benar. paling mahal itu. Ini- Rasanya beda. Biasa makan yang makan di sana kan apa kayak keju apa yang kayak Iya, iya. putih-putih. Mozzarella itu. Mozzarella gimana kita bisa nelan? Itu udah ketemu Indomie. Kemarin Ya ini, ampun. kemarin saya nggak Mau bawa. dihargain 100 Sebentar. ribu juga tak beli. Ibu kalau keluar negeri berapa hari paling lama? 2 minggu pasti. 2 minggu. Kalau 2 Lebih minggu? 2 minggu. Kalau 2 minggu Sambal pecel. berapa banyak bawaan beginian, Bu? Saya perkirakan aja, saya hitung loh. Tapi saya hitung hari gitu. per hari makan Beras pagi, saja siang, dihitung hitung. jumlahnya. Hitung Misalnya saya. 14. Tapi kadang nggak kemakan juga. Berarti pangah nggak boleh nambah deh ya? Buka. Dan Sudah Kompres, dihitung, iya. saya bilang ya, No. di sana McD banyak. Ya, paling McD larinya banyak. ke McD. Tapi yang namanya beginian Sambalnya nggak kan ada. beda juga, McD-nya. Nggak kita bisa merasai. Nah, paling sisa itu ya
beberapa aja kadang kita kan pengen makanan sana juga ya, sesekali nyoba. Misalnya 2 minggu 2-3 kali kita makan di luar itu memang. Tapi kalau urusan ngopi Om Pres, Ngopi saya itu. pilih tempat. Nah dia Di gitu. Eropa kalau Pres- ada tempat ngopi kelihatannya bagus. bagus, enak, Masuk. nongkrong, itu Masuk saya deh. sampai ngomong sama tour leadernya, jangan ganggu saya ya. Saya mau di sini sepuasnya. Nanti kalau saya udah selesai ngopi, merokok, menikmati, Mari kita semua jalan. tak panggil. Harga tidak ada masalah. Enggak masalah. Kalau masalah kopi, kalau ngopi berapapun saya bayar tak gituin. Karena tour kan leader beda ya. Itu sama ngomong sama istri juga gitu. Jadinya ya kita kadang-kadang juga duduk di restoran, tapi untuk ngopi tok, bukan Sama untuk makan. kue-kue gitu aja. Iya, Paling camilannya, kentang goreng gitu yang dia bisa makan. menikmati duduk. Pernah nggak kejadian ibu bawa semua ini dibongkar oleh petugas? Enggak. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Ya. Kok bisa nggak Masuk pernah? masuk ini nih. Masuk bagasi. Masuk bagasi dia. Itu dah tidak pernah dicurigai kok bawa beginian semua. Apakah ini biasa dilakukan oleh Mungkin turis-turis juga? Biasa. Teman-teman saya juga yang semi backpacker lo ya. Yang bareng. Pengertian backpacker itu apa sih Bu ya? Bedanya dengan nginep di hotel. Iya, kita juga nginep di hotel loh, Nah, Om terus Pres. artinya backpacker itu Wah, apa? enak juga loh. Cuman gini ya, kalau ikut travel itu memang ditanggung kan. Makan pagi, makan siang, makan. backpacker. Backpacker itu yo apa yo? Iya, kelutusan sendiri, keluyuran Orang sendiri. backpacker traveling gitu misalnya jalan tanpa apa-apa gitu. Tidak ada persiapan. Itu sama gitu ya. kayak privat tour dong ya? Artinya Sebenarnya private tour. tour pribadi Ya. suka-suka kalian, maaf Iya. ya, Pak Ngah dan istri dong ya? Ya. Iya begitu. Itu. Dan makanya saya senang misalnya kalau ke Swiss mana itu air terjun itu kan? Lautan Brunnen. Lautan Brunnen itu. Nggak pulang-pulang Pokoknya ya. saya nggak mau pulang, saya diam aja di sini. Ya, terserah. Apa yang ada di situ, Bu? Lautan apa, Bu? Lautan Brunnen. Burnen. Brunnen. Ya ampun, Apa ada di situ, Bu? Itu di YouTube Dia kelihatan. sebuah desa di Swiss Ada air yang terjunnya. dikelilingin Kayak betul-betul perbukitan, di atas itu ada gunung es, terus ada air terjun. Itu pertama kali dia suasana ngeliat. desanya. Sebentar. Di desa itu. Di Swiss ada gunung es. Loh, kan dikelilingin Alpen. Oh iya betul. Oh, Om Pres perlu kalau ajak ke Swiss. Oh, Satu lagi. harus ke Swiss itu. Oh iya Bu, harus ke Swiss. Ibu harus ngajak saya ke sana Bu. Swiss enak bener Swiss. Ini kopinya Pak Ngah nih saya. Terus pengalaman di Swiss kan ada teman dia di sana, Orang Bali, orang Bali menikah. nikah sama orang Swiss. Oh, Saya dijemput diajak kemana-mana. Tour leadernya saya suruh diam di hotel. Saya mau keluar sama teman saya. Akhirnya dia Dia diam aja. diantar, saya keliling diantar. sama dia aja di Swiss. Nah, kita juga karena dia yang antar sudah seperti dia nganter temannya, dia seperti keliling kemanapun, kita bisa kemana-mana di Swiss itu. Melebihi daripada orang travel. Oh, ini ada tempat yang orang travel Ya. biasanya enggak diantar. Kita diantar sama teman ke sana. Itu. Ya teman sehari aja itu. Iya, Satu gitu. hari habis Nah, gitu. penting juga kalau ada teman di luar negeri itu manfaatkan. Dia Iya, kaget kan? ini Om Gras. oke. Kalau Ibu sama Pak Ngah, negara mana yang paling berkesan? Saya, Kalau Pak Ibu dah dulu. ayah mana? Dia dulu deh. Oke, Pak Ngah dulu, negara mana? Saya karena cuman ya kemarin kan Swiss, Jerman, apalagi yang sana itu? Georgia. Enggak, yang waktu jangan ambil Putin itu Oh, waktu Ceko. Ceko ya? Ya, Cekoslowakia. Ceko itu bagus juga Om Pres. Berarti Pak tapi Ngah yang saya- paling berkesan di Ceko. Enggak, Swiss. Oh, Swiss. Saya lebih paling senang berkesan Swiss. sama Swiss. Itu alamnya, terus saya kan paling senang lihat pohon yang warna Merah. kuning, yang Waktu rontok. autumn, waktu musim gugur, Musim gugur itu merah-merah. itu gitu. yang paling saya senang kalau ke luar negeri. Bukan salju, oke lah, salju senang juga. Tapi kalau sudah lihat pohon berguguran, daunnya merah, Romantis sekali tuh Om di Bres. bawah daun-daun kering gitu ya. Bener. Suasananya kalau musim Terus gugur itu berdua Saya iri jalan. sekali sama kalian. bukan musim gugur itu Serius. Enak yang itu. paling kita sukai Bagus karena itu. kita nggak jumpa di sini. Oke lah kalau autumn itu paling bagus. kalau autumn menurut itu saya. semua Makanya kalau daun ke merah-merah Eropa, mending berguguran. pilih Kita pas jalan autumn. daunnya berguguran tuh
ya kayak sinetron ya, sampai kita ya ampun kok bagus sekali gitu. Terus Ya kayak di film luar negeri. biasanya Itu di Swiss. semua Di beberapa negara Eropa negara memang Eropa kan begitu. begitu. Semua negara Eropa begitu. Kalau musim autumn. Kalau Ibu Swiss juga? Saya Swiss. Swiss juga? Swiss sama Georgia saya. Ada apa di Georgia, Bu? Ada kemarin saya ke sebuah gunung ya, sebuah monasteri namanya Kasbeki ya, di atas bukit. Aduh saya bilang kita dari bawah naik ke bukit terus dikelilingin sama gunung bersalju. Itu rasanya kayak negeri dongeng saya bilang. Rasanya seperti berada di negeri dongeng. Pak Ngah, mana cangkirnya? Ini kopinya saya buat kopinya Pak Ngah loh ini. Iya. Oh, lagi dibuatin? Oh iya. Nah, Iya, Nah, di apa ini Georgia. bersih. iya bersih. Hmm. Negara-negara Ini cangkir Kaukasus. dari luar negeri kok ini, Om Iya. Bres. Oh ya, emang Iya. boleh Pak Ngah? Oh, Jong Cafe dari Vietnam Vietnam ini. Wih mantap. Pakai ini Kak, beliau fanatik dengan sampai cangkir. kemarin. Nah, Sombong dikit ngomongnya sekarang luar negeri. Georgia Nah, kita bicara. Georgia itu apa ya? Orang kan nggak, Di sana kan banyak gereja-gereja apa namanya? bukan itu kalau Armenia, gereja-gereja Oh, toh Armenia. itu. Kalau Armenia. Georgia kan apa ya? Kayak negeri dongeng, kayak ya negeri dongeng di atas bukit, terus ada monasteri. Monasteri itu gereja tua yang udah ratusan di abad ke-13 itu yang masih terpelihara itu. Kita bisa ngelihat dari atas, kita bisa naik, bisa ngelihat bawah itu. Takjub kita itu luar biasa ya Allah. Apa ya? Ciptaannya ini loh kok bisa Alam itu udah sedemikian. beda ya, kalau Asia sama Eropa itu beda memang. Kalau masih Malaysia, Singapura, Thailand sama. itu kan sama Sama dengan dengan kita di kita, Indonesia. musimnya. Oke. Kepuasan dan kesenangan Ibu dan Pak Ngah udah sampaikan. Ya. Iya. Setelah jalan-jalan ke luar negeri, rasanya gimana Bu? Pulang ke Indonesia kan kadang-kadang kita capek, Nggak ada capek uang habis banyak. Enggak. Enggak juga. Mendingan menabung apa jalan-jalan ke luar negeri? Saya jalan-jalan. Tabungan nggak punya. Saya Invest nggak punya. Apa yang Ibu rasakan sepulang dari jalan-jalan? buat saya jalan-jalan tuh investasi hati ya. Investasi hati, Ya. maksudnya? Investasi hati itu kapanpun, ketika gini contohnya ya, saya misalnya melihat sesuatu di televisi atau kita nonton film lah, Nggak apa-apa Pak Ngah, ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kita nonton film ini Om, Hmm. ya, kita nonton film dan tempat itu jadi tempat syuting film itu, kita ya ampun, aku udah kesana loh, ke tempat ini loh, ke tempat itu loh gitu, lihat YouTube aja, ini kan sering lihat YouTube. Dan Ibu ada fotonya di situ ya? Ya, Iya. saya selalu Oh, ada. oke. Jadi saya pernah di sini, kadang dia nggak percaya. Coba mana gitu. Ini kan gitu. Nah itu buat saya apa ya? Nggak hilang. Investasi hati itu mungkin duit saya habis ya di sana, tapi kenangannya itu nggak bisa hilang. Pertama kali sampai belok-belokan jalan itu ingat. Pertama kali megang daun maple di London waktu musim gugur. Oh ini ya daun maple itu. Ngomongnya London. Nah, iya. Oh ini. Pertama kali saya pegang daun maple itu di London. Oh, saya belum pernah. Belum dia. Belum pernah? Enggak. Sama saya nanti Pak. Iya, ayo. Tunggu jadwal Ibu ya. Apa gitu? London itu Inggris ya? Iya, Inggris. Oh. Lari ke Scotland nanti. Sebelahnya Malaysia. Sebelahnya. London Itu, begitu, Om Pres. Saya gini Om Pres, sebentar. Ke luar negeri kayak kemarin ya, saya sampai nggak tahu nama negara itu. Nggak ngerti Apa ya? ya? Apa itu? Nah, kan tahu. Yang pertama itu? Armenia, Enggak, yang pertama. Turki, Yang belum setelah Turki, Armenia. Armenia, Terus apa sih? Georgia, apa lagi? Azerbaijan. Namanya itu nggak pernah di telinga saya, nggak pernah tahu saya. Kemarin Ya, aja ikut mau aja. pulang dari sana, kemana ya kita kemarin? Kadang Saya itu tak tahu lihat nama video, negara itu. Bu. Saya juga bertanyanya bingung nih Pak. Nah, Baru sekarang aja, oh ternyata ada ya nama negara namanya Armenia, Nah. Azerbaijan. Gitu. nggak tahu kan orang. Baru tahu saya dengar nama itu. Sekarang tak tanya, negara Liechtenstein tahu nggak? Ada. Pernah denger nggak?
Nggak tahu. Ada itu. Udah pernah ke sana Dan belum? ibu sudah ke sana. Pangah udah ke sana belum? Nah, Nama aja nggak tahu. Belum namanya. itu udah negara-negara kecil Tapi yang di bikin Eropa. bangga ya Om Persi, Apa saya itu? pengalaman sendiri nih. Saya di luar negeri di sana dah Iya di luar negeri benar. ngomong sama turis, ngobrol, Hmm. mereka jarang yang kalau saya ngomong I'm from Indonesia, dia bingung dia. Maksudnya? Biasa Terus aja. setelah saya bilang I'm I'm from from Bali, langsung baru langsung nyambung cerita itu. Serius gitu. Tamu itu kita turis itu langsung Tahu dia. berdekatan dengan saya. Hmm. Kalau saya ngomong saya dari Bali, sampai polisi kan serem-serem di sana. Mau Kemarin dia kan diajak kejadian. foto. Mana ada polisi mau diajak foto? Dia sampai mau diajak foto. Setelah saya bilang dari Bali. Kenapa? Karena dia besok mau ke Bali. Itu polisi itu. Iya. I want Pokoknya kepengen ke Bali. Berapa habisnya semua- sampai gitu? Berapa tiket Mereka- pesawatnya? Oh. Berapa budget yang Banyak harus saya perlukan? Saya mau ke Bali nih. Kalau setelah saya ngomong Bali langsung nyambung cerita itu dan mereka langsung mau diajak komunikasi. Biasanya kan orang Berarti di sana Bali lebih terkenal dari Indonesia. saya nggak berani Iya, bilang nggak begitu. bisa Tapi kenyataannya kenyataannya memang begitu saya ya. kalau bilang dari Indonesia mereka Agak agak bengong-bengong. bengong-bengong. I'm from Indonesia. I'm from Indo kan Indo biasanya. Indonesia. Terus saya bilang I'm from Bali. Oh yeah, I want last from Bali. I'm surfing in Uluwatu. Pokoknya ceritanya jadi panjang sampai kita merokok bersama. Enak pokoknya. Lucu Makanya lagi. Saya senang kalau Ada polisi yang pengen ke Bali sampai nanya pesawatnya apa, budgetnya berapa, foto mau ini. Sudah. Setelah selesai Setelah ngomong hapus ya fotonya ya karena saya polisi nggak boleh. No, Loh, foto. ya udah tak Harus hapus di dihapus. depan dia, tapi kan di sampah kan Oke. masih ada. Saya sekarang mau tanya nih Ibu. Sama Lucu. Ibu dulu deh, Ibu Ya. yang karena Pak Ngah banyak tidak taunya. Iya. Banyak lupanya, bukan Lupanya. banyak tidak taunya, banyak lupanya. Kalau Iya, dah sambil menurut ngopi Ibu dah, nih, silakan. negara mana yang membuat Ibu ketakutan? Pernah nggak? Kita Pernah. pergi ke sana dan kita takut di situ. Saya yang paling takut itu India, Loh, kok India ditakutin? Kashmir. Kashmir. Kaget, bukan takut ya. Karena waktu itu saya ikut sendirian. Saya nggak ada temen yang saya kenal waktu itu. Ceritanya itu teman-teman saya sudah pada pergi. Lah kalau dia pas ada hari raya kan saya memang aturannya saya nggak boleh pergi kan. Sudah itu disepakati Om. Misalnya ada hari raya Galungan, Kuningan apa, saya nggak boleh pergi sama dia. Nah waktu itu teman-teman saya kan udah pergi, udah semuanya ada yang umroh, ada yang ini, nggak ada nih kegiatan saya. Saya coba ikut, Kashmir. Apa? iya ke India, India. India dan Kashmir. Dan itu saya betul-betul single. Artinya nggak ada yang saya kenal. Pergi sendiri. Pergi sendiri, enggak ikut open trip, Ya. tapi dalam keadaan saya nggak ada yang saya kenal. Jadinya nanti oke. saya kenalan di situ. sana nanti ketemunya waktu di mana ya waktu di India saya ketemunya di Jakarta. Kumpulnya kan pasti Di Jakarta. di Suta, baru ketemu udah saya kenalan gitu. Saya di India tuh bagus Kashmirnya, cuman ya memang Ya, takutnya kenapa? takutnya waktu turun ada cerita nih, kita sudah di Delhi, kita mau ke Kashmir kan Om, kita terbang ke Kashmir. Waktu itu waktu mau landing di Kashmir justru jendela itu disuruh nutup. Lah selama ini pengertiannya kita kan kalau mau landing justru harus dibuka kan. Betul. Kita nutup aja langsung disuruh open kan. Ini enggak, ini malah suruh nutup rapat. Saya kan mikir ini kok aneh ya, pesawat mau landing malah disuruh nutup gitu. Nah, sudah sampai landing nih. Sampai di bandara ternyata banyak sekali polisi dan polisi itu bersenjata. Saya waktu itu nggak ngerti kalau Kashmir ini ternyata memang daerah pergolakan ya antara India sama Pakistan kan. Saya mikirnya Kashmir bagus sekali. Memang Kashmir itu bagus. Faktanya memang bagus, alamnya bagus, makanya mungkin jadi rebutan ya itu antara dua negara. Jadi polisi itu bersenjata itu udah
di mana-mana. Nggak hanya di bandara, di jalan-jalan tuh ada. Jadi kayak kesannya kayak mau perang aja gitu loh. Kuenya. Kuenya. Pangah. Padahal Ya enggak apa-apa ini aja. Padahal nggak ada perang, artinya aman, tetap aman. Cuman Oh iya. kita kan kaget aja, kok dijaga Apa, seketat semuanya? ini, Nah, kok terus Bu, dijaga itu aja. kenapa dijaga Bu? Saya nggak ngerti. Mungkin itu karena daerah pergolakan kan antara Pakistan sama India. Kashmir itu cuakep loh. Saya bilang sama dia, karena India jangan Tapi jalan-jalannya kan serem juga kalau di sana. seremnya apa? Ya tebing-tebing. Oh aspal. ya, menurut itu bagus itu. Kalau saya sih nggak serem kalau jalannya begitu ayah. Itu keindahan kalau Berarti itu. Ibu justru aneh, dijaga kok takut itu loh. Lo takut lo ya mikir di sini polisinya kan nggak pakai senjata lengkap kayak mau dor gitu. Wong ini semua lo. Mau di perempatan, mau di Nah, jalan-jalan. kalau pergi-pergi Pak Ngah sama Ibu, anak-anak nggak pernah komplain, nggak pernah mau ikut. Anak ikut, Dikasih cerita dulu Om Pres ke anak-anak supaya dia ndak cemburu. ya. Kita pergi mereka kok ndak diajak. Kau ini kan masih punya banyak waktu. Ayah sama ibu kan waktunya lebih pendek. Nanti Nah, kalau kasih kamu sudah bisa kesempatan. mandiri, punya uang sendiri silahkan. Wah, gitu kita ceritain dia paham. Dia bisa terima dengan dia bisa terima juga masalah kita orang tuanya senang kok jalan-jalannya mereka berdua aja dia ndak diajak. Udah paham Rata-rata ya. ngabisin uang berapa ya Bu sekali trip? Kan tergantung negaranya Om. Tergantung tiket pesawat. Ya, tiket promonya itu benar. Tiket promonya pas kita Kalau Eropa, rata-rata. rata-rata Eropanya mana dulu, barat, timur, utara itu beda loh Om. Kalau yang indah di mana Bu? Eropa mana? Kalau Eropa barat itu maksimal 30 Maksimal 30. Satu Berdua. orang. satu orang, Oh, 1 orang. 2 minggu. 2 minggu. Sudah sama tiket pesawat Bu ya? Ya, Sama terus ini sanggupnya lagi ya gak toh. ke luar negeri nggak pernah beli oleh-oleh. Kenapa Pak Ngah? Ya beli oleh-oleh tapi hanya sekedar apa coklat apa gitu. Maksudnya belanja Enggak, pakaian gini lain-lain Om, nggak pernah. traveling itu sebenarnya nggak mahal. Itu lagi yang bikin kita Traveling mahal Saya ya, Bu? bilang traveling itu nggak mahal. Yang mahal itu shopping. shoppingnya. Kalau Misalnya kita kalau ke Perancis ya dibilang Om, itu nggak mahal. Yang mahal itu shoppingnya. Mau beli barang branded apa macam itu yang bikin mahal. itu Sebenarnya. sebenarnya yang penting buat Tiket pesawat mahal, nginep mahal, transportasi mahal, gimana nggak mahal Bu? yang bikin biayanya lebih dari mahal. Iya. Shopping. Gini Ya, kalau shopping kalau kita Sama makan-makannya. makan Ya, makannya. biasanya ya benar. makan itu Teman-teman kalau yang lain ke luar negeri kan mesti tempat makan ya pilih juga namanya juga ya pasti nggak mau lah yang biasa. ada Gitu. ada Itu yang cerita bikin gini. mahal, kan? Ada cerita gini Om. Saya nih berempat nih, cewek-cewek nih. Waktu itu telat bangun nggak masak ya. Terus lapar lah kita di Itali di Milan. Wih gak ada bawa makanan, masuk cuma ada bawa pisang, masak makan pisang terus saya kayak monyet loh dari pagi siang itu. Saya bilang gitu, ayo udah sekali-kali dah kita nyobain namanya Itali kan, nyobain dah apa itu spaghetti kan, iya ayo gitu ini di Milan nih, weh gaya dah. Ini tek berempat nih spaghetti sama apa gitu minum pas bayar jeruet gitu ya. Nah hampir 3 juta berempat tuh. Wow. 29 Makan spaghetti aja. spaghetti terus mikir hitung-hitung Berarti si mendingan makan spagettinya ini 700 loh nggak jadi wareg makanya. malah mules. Loh saya kemarin Gimana masa spaghetti gini di mana yang beli nasi goreng itu? apa nasi goreng apa Ya yang waktu beli nasi goreng itu di mana? Enggak memang ada nasi goreng di luar apa negeri. namanya itu? Pak Ngah orang suka lupa Apanya nasi negara. goreng loh. Yang baru Turki. Oh Turki. Beli nasi goreng kayaknya itu. Iya ini kan gambarnya kayak nasi goreng tapi bukan nasi goreng itu Om. Gambarnya Cuma kan karena ngelihat saya pilih. kan bahasanya bahasa Ya Turki. karena kepingin juga makan di restoran Iya.
ini kayaknya kita bisa makan. Nah, makan nasi. Habis gitu dikasih lah kayak apa itu? Kayak kulite lumpia. Kita bingung, iki makani apa nih? Nasi ini kulit lumpia. Ternyata ngeliat kan sebelah ini teman sebelah. Gini loh Pak, ternyata kulit lumpianya diisi, digulung-gulung sama nasi. Lah dimakan kan. Iya. Lah Nah, terus kayak bayarnya gitu. juga Bayarnya 500. 500 makan gitu toh. Lah itu kalau makan 3 kali sehari gini ya enggak bisa saya ke Eropa. Berikutnya gitu. Ya mending saya ini. Mending Ya, enak. pakai Magic Jet. Loh, rantangnya mana? Enggak ada rantangnya? Enggak. Saya punya rantang bagus Om Pres. Beranilah kita tunjukin itu di muka umum, rantangnya berkelas juga stainless. Ya saya ingat waktu sama bule yang negro itu ngelihat rantang saya. Dia Ada isi saya nasi. tunjukin ada terinya. Ada teri, sambal apa? Ada kerupuk babi. Nah itu saya wajib bawa kerupuk babi itu kan awet 2 minggu. Tapi yang kualitasnya bagus loh ya, bukan kerupuk babi yang besar, yang kecil-kecil potongannya. Kecil-kecil itu. Itu saya punya tempat pesan. Bu, saya mau berangkat, buatin saya setengah kilo. Setengah kilo itu bisa 2 aja udah minggu. cukup buat 2 minggu. Itu nggak basi, Bu? Enggak. Oh, karena kerupuk. Kerupuk babi yang kecil-kecil dia potongannya. Ini menarik nih. Bukan Kita yang perlu kemung-kemung tiru. besar. Iya itu dah maksudnya pesan, dan dia udah tahu kalau saya mau berangkat dia buatin yang bagus, pilih dagingnya. Oke, sekarang saya mau tanya ini, Bu. Bagi teman-teman kita yang coba-coba mau traveling ke Eropa, apa yang Ibu sarankan dari awal? Kalau saran saya kalau nggak pengen susah ya ikut travel. Bangun pagi sudah ada yang nyiapin makan. Biar irit kayak Ibu ini. Oh. Kan tidak semuanya punya uang banyak. Kalau punya uang banyak ya udah nggak ada masalah. Ya itu. Saran saya ya memang harus kuat Pertama di awal dulu tiket. tiket. Tiket dulu kita jauh-jauh hari sudah Pegang. beli. Oke. 6 Jauh-jauh bulan, hari itu 6 berapa bulan? bulan? Ini saya 6 bulan sebelum berangkat saya kita udah beli 7 tiket. bulan yang lalu sudah. Sudah beli tiket. Wow. 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu. Itu kan ada tiket murah kan? 6 bulan 7 bulan Iya. sudah beli tiket. Iya. Persiapan bawa-bawa ginian berapa lama, Bu? Oh alah 2 hari selesai. Oh. Iya, 2 hari biasanya ya. tiket itu yang pertama. Yang agak bandel itu dia tuh susah diatur di pakaian. Saya bilang itu dingin. Dia pakai celana pendek. Iya Pernah sudah gitu. Udah sampai akhirnya bu bener. Nah pakaiannya nggak di pakaian penting. di Kalau ke bagasi Eropa, bagian karena mana. beda. Itu pakaian beda, yang paling penting. Anu, Oke. Nih tidak terasa, Bu ya. Saya diingetin 1 jam gitu. Iya. Tidak sudah 1 jam ini. Udah Pak Ngah, tidak terasa. Tapi gini, yang mau saya tanya nih sekarang. Ibu apa sih tujuan hidupnya Ibu? Apa yang Ibu cari di dunia ini, Bu? Saya apa ya? Apa ya? Yang penting nggak ribut aja sama suami istri. Loh, itu bukan aja. yang mbok cari itu apa? Kalau saya Saya nggak mencari apa. saya cari Nah anak-anak tetap ya nomor 1 anak-anak. Nah, karena sudah. pikirannya Pak Ngah sama Ibu kan, lagi 7 bulan udah beli tiket sekarang. oh maksudnya itu Iya. itu kayak letupan Om. Kayak letupan Kalau gunung setahun berapi. nggak ada kegiatan, tidak nggak ada ada tujuan. Tujuan tuh. Loh, yo. Nggak ada semangat dia. Sama Pokoknya sekali. muring-muring. Muring-muring itu sesuatu. pokoknya. Ini yang menarik, Iya. Bu. Kurang ini. Ini yang menarik, bahwa manusia itu harus memiliki yang namanya challenge. Iya. Challenge itu tantangan. Dan manusia itu harus memiliki yang namanya harapan. Ya, Dan ternyata harapan itu tidak cukup, Pak Ngah. Iya. Manusia hanya berharap, belum sampai pada tujuan, itu adalah manusia menghayal. Nah, kalau sekarang Pak Ngah sama Ibu punya tujuan, lagi 7 bulan saya mau ke Swiss umpamanya, beli tiket sekarang, berarti punya semangat. Iya. Iya. Untuk apa? Saya mau ke Swiss. Sama kayak Pak Ngah sekarang kalau disuruh olahraga pasti malas. Iya. Iya, betul. Tapi kalau lagi 3 bulan saya ajak Pak Ngah mendaki Gunung Agung, Otomatis Semangat. berarti Pak Ngah harus persiapan mulai sekarang untuk, saya mau Iya, mendaki iya, Gunung Agung nih lagi 3 bulan. tiap pagi jogging terus. Jadi ada Iya. gairah dan semangat. Itu Bu ya Itu kira-kira. yang tak bilang seperti gunung itu ada letupan itu. Langsung Langsung seger. tuh. Apalagi Kalau sudah sudah pegang ada- tiket Om Fresh.
Pokoknya langsung Woi. semangat tiap hari itu. Semangat untuk kerja itu luar biasa. Ini misalnya tahun 2026 ya. Nggak tahu dia sudah punya apa belum, saya sih nggak Ini tahu ya. enggak. Dia kan terima bersih. Saya bukan apa. Kok itu urusan visa, urusan apa? Cuman tinggal foto toh. Pak, enggak pernah. Saldo nggak pernah mikir saya. Sama Nggak pernah sekali ikut menghitung. enggak ngitung. Jadi semua visa, semua apa itu visa. saya semua. Dari Ibu semua. Ya. Apa yang harus Maksudnya yang dipersiapkan ngurus-ngurus ngurus lu ya. Kalau kita ke luar negeri, apa yang benar-benar tidak boleh di sana, Bu? Ya enggak attitude yang Attitude. harus dijaga. Karena enggak kita tok yang pergi ke sana. Artinya begini, Om. Kalau Nggak kita boleh itu maksudnya. ya Tidak ya boleh nggak ngawur. boleh ngawur-ngawur di sana. Kasihan juga temennya yang mau traveling itu, kalau orang Indonesia dicap begini tuh kasihan orang yang traveling Pernah nggak berikutnya. Ibu ada kasus di luar negeri? Enggak, selama ini enggak. Oh, ada kasus pernah, tapi temen sudah di Rusia nih, diingatkan. Di Rusia? Di Rusia. Ibu pernah ke Rusia? Iya dong, Rusia. Rusia. Pak Nga udah pernah ke Rusia? Perbatasannya Perbatasan. dia, nggak sampai ke Rusia. enggak. Perbatasan itu di mana? Saya tanya Pak Nga, ingat nggak namanya? Nggak tahu, tapi dari Azerbaijan. Bukan Azerbaijan, Georgia itu Oh, yang Georgia. dekat. Oh, ini banget. perbatasannya Itu seberangnya. baru Ini seberang Rusia. dikit aja udah. Ya sudah Rusia. di perbatasan memang. Tapi Ibu memang ke Rusia Rusia. kapan Pak Nga ke sana? Ke apa? Azerbaijan. Alger? Azerbaijan. Ya. Kapan itu? Kemarin Ya kan. kemarin itu kan beberapa Yang ketemu. negara itu. Oh, 2025 ini? Iya. Berapa? Kemarin Mei. Iya, bulan 3 bulan Maret yang Mei lalu. itu. Iya. Loh, di situ nggak perang Pak Nga? Ukraina Rusia kan lagi perang. Justru Lain. Rusia Ukraina perang itu waktu kita di Ceko. Oh, Ibu di Ceko. Oh, Ceko. dulu waktu pertama saya ke Ceko. sampai ada video itu ya. Waktu saya- Cekoslowakia. Itu kan waktu itu kan jalurnya Swiss, Jerman, Ceko gitu kan. Nah, sampai di Ceko itu pas perangnya Pas panas-panasnya. Ukraina itu ya. Iya. Itu nggak Ukraina. takut Pak Nga sama Ibu? Sepanduk terus orang demo banyak. Pak Nga Terus lihat. Ya. iya Ada sepanduknya video. sampai ada tulisan jangan ambil Ukraina Putin gitu. Kalau di Indonesia kan begitu. Saya kan ngerti juga bahasa Inggris dikit-dikit. Mantap. Terus nggak tahu apa bahasa Inggrisnya? No hand. Pokoknya bahasa Indonesianya jangan ambil Ukraina Putin gitu dia Nah, tulisan di sana. pertanyaan saya tidak takut kalian. Enggak. Enggak, Karena Bu, ya? kan kita Waktu datang Ibu ke Rusia nggak takut, Bu? Nggak. Belum perang waktu itu ya? Tahun berapa itu? 2019. Oh iya. Wow. Saya di Rusia itu diingetin ya sama TL-nya. Nanti kalau diajak foto sama orang yang aneh-aneh, maksudnya yang pakai baju-baju yang badut-badut itu, dia kan ramah sekali. Terus diajak foto, difotoin gitu jangan. Nanti dimintain uang. Beneran nih ada temen nih kasus nih. Tadi pertanyaannya apa? Itu yang pernah nggak ada kasus itu. Iya. Nah, iya. temen ini lupa atau bagaimana, dia foto, bahkan banyak fotonya, begitu dimintai uang dan mintain uangnya nggak wajar. Bu. Jadi kejar-kejaran. Ini tadi ya. aneh, menabung apa jalan-jalan? Apa yang Ibu bisa sampaikan kepada pasangan yang belum pernah jalan-jalan couple ke luar negeri? Prinsipnya saya ya kebetulan juga sama ya. Kalau kita nunggu punya uang, ya Om Pres, belum tentu kesehatan kita ada. Itu satu ya. Kita kan kadang aduh tak nabung dulu yang banyak sampai duit saya banyak baru nanti saya jalan. Kita nggak tahu loh. Besok kita masih sehat, kaki kita masih bisa jalan apa enggak. Itu prinsip saya. Kalau sekarang sudah ada uang walaupun nggak banyak, sudah cukup. Yang penting sehat, ada jalan. Itu saya. Karena waktu itu nggak bisa diulang lagi untuk cari sehat itu. Karena banyak teman saya nunggu duitnya banyak, pas duitnya sudah banyak sekali, ternyata kakinya sudah nggak bisa diajak melangkah. Wow. Tuh. Nah, itu. Ya itu cocok itu. Benar. Tidak harus menunggu sehat kita Dan uang banyak. dan uang banyak,
kita harus mengetahui beberapa negara yang ada di dunia. Dan tidak harus uang banyak, kita jalan-jalan. Karena ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencukupi kekurangan kita jalan-jalan. Ya. Salah satu strateginya adalah dengan yang dipamerkan di atas meja ini. Siasat. Dan bila mana kita tidak memiliki tujuan pencapaian tahun depan, hidup ini loyo katanya. Akan tetapi kalau kita memiliki tujuan yang jelas dan sudah kita capai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mencapai tujuan, dan kebiasaan yang paling penting adalah mempersiapkan menuju pada tujuan tersebut. Persiapan kepada tujuan perlu diketahui bahwa tidak ada sesuatu itu yang nyaman. Akan pasti bahwa out of the box, keluar dari nuansa nyaman. Tapi keluar dari nuansa nyaman itu udah jelas, karena pikiran kita akan berada jauh daripada kenyamanan yang tidak pernah dirasakan semua orang. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Semangat, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Pres.